warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk mancing mania para angler seluruh Nusantara di Indonesia Raya ini. Kali ini saya akan membahas mancing safety, mancing yang aman bagi kita semua, baik di waduk, sungai, danau, terutama di lautan. Apalagi di musim angin baratan seperti ini, anginnya sangat kencang dan ombaknya sangat tinggi. Itu berbahaya bagi keselamatan kita semua di laut. Maka dari itu kita harus wajib menggunakan namanya rompi atunas atau rompi pelampung. Ini adalah rompi yang saya miliki. Ya, ini adalah rompi yang saya miliki. Mari kita coba ya. Rompi ini ada peluitnya dengan tali klik yang berjumlah 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah rompi. Kita coba. Bruh. Ya, ini sudah saya pakai. Ini adalah rompi safety untuk mancing di laut, di waduk, di danau bisa. Tapi di sini kita ada kelemahannya. Rompi atunas ini sangat mengurangi gerak kita. Jadi untuk gerakan memancing kita itu sangat terbatas karena leher kita terganjal dengan rompi ini, lengan kita juga. Berikut adalah saya akan memperagakan posisi kita mancing saat menggunakan rompi atunas ini. Maka akan terlihat suatu ketidaknyamanan untuk kita menghalangi gerak bebas kita, terutama saat kita lagi hook ikan. Ini posisi kita. Nah, ini pun sangat mengganjal di sini. Gerakannya sangat terbatas karena posisi joran kita ini akan terhalang rompi pelampung yang di sebelah samping ini yang saya tunjuk ini. Jadi sangat menghalangi gerakan kita untuk menjig atau saat kita hook up ikan. Dan kekurangannya lagi, saat kita duduk, posisi kita duduk ini, leher kita ini akan tercekik di bagian pundak ini. Nah, seperti ini. Ini sangat membuat kita tidak nyaman. Nah, untuk itu saya akan memodifikasi rompi ini menjadi lebih nyaman, lebih enak untuk mancing. Gimana kelanjutannya? Mari saja kita mulai. Bahan yang diperlukan untuk modifikasi rompi pelampung, bahan utama adalah rompi pelampung itu sendiri. Karena ini akan kita bongkar dan kita modif sehingga membuat kita bisa nyaman. Untuk ukuran yang saya gunakan ini ukuran L. Ukuran L ini. Kenapa ukuran L? Karena ukuran L itu untuk berat 60 sampai 80 kg. Kenapa saya menggunakan ukuran L? Karena ukuran L melebihi dari berat badan saya. Ukuran L itu untuk berat orang yang berukuran 60 kg sampai 80 kg. Sedangkan berat badan saya adalah 50 kg. Jadi saya mengambil ukuran yang L agar supaya nanti busa yang ada di dalam ini saya akan modifikasi saat
kita modifikasi pelampung nanti, kita harus mengurangi beberapa bagian pelampung. Jadi kalau kita menggunakan ukuran pelampung yang beratnya sama dengan kita, otomatis nanti pelampung tidak akan bisa mengapung, malah kita akan tenggelam. Maka dari itu kita harus membeli pelampung yang ukuran di atas berat badan kita, supaya nanti saat kita modifikasi busanya tidak akan mengurangi ukuran untuk berat badan kita. Misalkan ukuran berat badan kita 60 kg, maka kita harus membeli ukuran pelampung yang XL, karena XL bisa di atas 80 kg. Jadi saat kita modif, kita bisa mengurangi busanya, jadi kita tidak akan khawatir untuk daya apungnya nanti. Sekian, nanti saya akan cantumkan tabel-tabel ukuran pelampung beserta berat kilonya. Untuk alat-alat yang kita gunakan, alat utama nanti kita harus memerlukan mesin jahit. Ya, ini adalah mesin jahit yang saya miliki, mesin jahit mini. Nanti digunakan untuk menyambung dan memodifikasi rompi. Untuk alat yang kedua, kita akan menggunakan gergaji besi. Tapi tidak kita gunakan untuk menggergaji besi. Kita hanya akan mengambil gergajinya saja, seperti ini. Ini nanti digunakan untuk memotong busanya. Yang kedua, kan harus menggunakan gunting dan alat potong cutter ini, alat potong jahit, untuk membongkar rompi itu dan mengambil busa-busanya. Dan alat yang keempat adalah ini, palu. Kenapa palu? Palu ini akan kita gunakan untuk orang yang melihat video ini tapi tidak subscribe, like, dan komen. Ingat ya, harus like, komen, subscribe. Kalau enggak, palu ini akan meluncur. Selain bahan utama tadi dan alat-alat tadi, di sini saya akan menggunakan bahan bekas, rompi-rompi yang sudah tidak terpakai. Ya, ini adalah rompi yang akan saya gunakan untuk modifikasi nanti. Ini rompi bekas saya dulu waktu bekerja di tambang Freeport Irian Jaya. Ya, ini. Jadi untuk safety-nya di sana, biar enggak kena longsor tambang Freeport, pakai rompi ini dulu saya. Yang kedua, saya juga akan memakai bahan rompi ini, rompi security. Nih, tapi ini sudah bekas, tidak dipakai. Jadi nanti akan saya bongkar. Ya, diambil sakunya ini, nanti kita pasang di rompi pelampung tadi. Sama resletingnya nanti kita bisa pakai buat rompi pelampungnya. Jadi tidak usah pakai tali klip.
Setelah bahan kita kumpulkan, kita ambil resletingnya, juga sakunya. Nanti ini kita buang, kita ambil resleting sakunya saja. Sekarang kita akan mulai membongkar rompi ini. Kita akan mempretelinya. Langkah pertama, kita bongkar dulu tali klipnya. Kita ambil mas tali klipnya. Sudah, kita taruh dulu, nanti kita pakai lagi. Terus setelah kita melepas semua tali klipnya, kita berdirikan dulu seperti ini. Nah, lalu kita ukur panjang resletingnya. Nah, ini karena busa ini melengkung, tidak lurus simetris, maka nanti itu yang akan kita potong. Kita buat lurus agar resleting ini bisa dipasang. Kalau melengkung gini agak susah nanti jahitnya. Dan ini yang saya tunjuk ini adalah busa yang mengganggu kita bergerak bebas. Ini nanti kita ambil semua di sini, busa yang ada di dalam sini kita ambil, lalu kita akan membuat saku. Sakunya nanti di sini. Kita tambahkan di sini sakunya. Jadi seperti itu nanti rencananya. Sekarang mari kita mulai lepas semua busanya. Kita mulai dari yang bawah. Kita ngambil dari yang bawah aja, supaya nanti enak jahitnya. Kita cari sebelah sini aja. Sudah semuanya. Nah, mari kita keluarkan. Ini adalah busa yang samping. Seperti ini busanya. Yang samping lagi. Nah, ini busanya.
Sekarang kita ambil busa yang di atas dulu. Ini busanya guys. Ini yang bagian belakang kita tidak perlu mengambilnya, cukup nanti dikurangi yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini dikurangi semuanya nanti. Kita taruh dulu. Ini sudah tidak dipakai lagi. Kita ambil yang busa yang ini. Mungkin juga bisa ditambahkan di bagian depan, di bagian punggung, di bagian belakang. Bisa ditambahkan nanti. Setelah busanya kita ambil, kita taruh di sini. Lalu kita ukur resletingnya sampai di mana panjangnya. Harus di ujung. Setelah sampai di ujung, kita kasih satunya lagi. Di ujung juga. Setelah kita membuka jahitan ini, maka otomatis kita harus membuat tepian jahitan lagi. Maka dari itu busanya nanti harus kita potong lebih pendek, sekitar 2 cm saja atau 1 penggaris lah. Itu untuk nanti buat tepian waktu menjahit. Setelah kita garis, kita rapikan dulu busanya, lalu kita potong pakai gergaji yang tadi. Caranya motong itu yang tajam harus berada di depan, jangan kebalik ini. Yang tajam ini harus mengarah ke arah kita. Hasilnya rapi. Kalau pakai ini adalah teknik tukang jok, teknik tukang jok sadel, sepeda motor, mobil. Kalau motong pakai gergaji, bukan pakai cutter. Kalau pakai cutter hasilnya jelek. Kalau tebal nggak bisa lurus.
sudah, kita ukur lagi sekarang. Karena ini resleting kita ini lurus, maka kita harus meratakan busanya ini nanti. Untuk itu saya telah membuat garis, lalu kita potong. Kita potong ini. Jadinya nanti seperti ini. Lurus. Nah, ini nanti jadinya akan seperti ini. Tinggal kita pasang, lalu kita jahit.